Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Takwa adalah imtithalul awamir wa jitinabun nawahi, menjalankan perintah, menjauhkan segala larangan. Perintahnya yang wajib, yang sunnah, yang afdal, yang manfaat. Larangannya haram, makruh, subhat, sia-sia. Itu harus kita laksanakan, dan juga larangannya harus kita tinggalkan, baru dinamakan takwa. Dan takwa ini la yahsulu illa bil ilmi, tidak akan hasil kecuali dengan ilmu. Al-ilmu la yahsulu illa bit ta'allumi. Ilmu tidak akan hasil kecuali dengan mencari ilmu. Oleh karena itu, kita di sini hadir di majelis ilmu untuk menghilangkan kebodohan, agar kita tahu. Setelah kita tahu, maka kita dinamakan alim. Setelah kita alim, maka kita baru mengerti apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengevaluasi pelajaran bulan lalu mengenai salat di atas kendaraan, baik pesawat, kereta ataupun bis. Begitu juga tentang syarat-syarat salat lihurmatil wakti. Saya tidak harus mengulang, hanya mereview kembali bahwasanya kita pernah membahas masalah salat menghormati waktu, yang artinya salat dalam situasi dan kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Salatlah semampunya. Al-qiyamu liman istata'a, berdiri jika mampu, fa ilam yastati fa alaihi qu'udun, kalau enggak mampu berdiri maka duduk. Fa ilam yastati mustalqiyan, kalau enggak mampu duduk maka telentang. Fa ilam yastati muttaji'an, dulu tidur miring kemudian terentang. Fa ilam yastati bi ima'ir ra'si wal aini, dengan isyarat kepala atau mata. Enggak mampu juga ajra arkanus salat fi qalbihi, laksanakanlah semua rukun salat di dalam hati. Enggak mampu berwudu, tayamum, enggak mampu tayamum, ya salat tidak wudu dan juga tidak tayamum. Enggak mampu menghadap kiblat, ya berarti salat tidak menghadap kiblat. Enggak mampu menutup aurat, maka salat dalam keadaan tidak menutup aurat. Nah, salat-salat yang tidak memenuhi syarat dan rukun adalah salat menghormati waktu. Karena memang ada, Pak, kondisi tertentu Bapak tersesat di tengah hutan, dibuang dalam keadaan telanjang, kemudian tidak ada daun atau alas yang bisa menutupi aurat Bapak, tetap wajib sholat ya? Tetap wajib sholat. Sholatnya apa? Menghormati waktu.
Dan juga ada satu kondisi yang mungkin Bapak tidak bisa menghadap kiblat. Bapak sakit, terbaring, stroke, kemudian tidak mungkin untuk menghadap kiblat. Wajib nggak sholat? Wajib. Mungkin juga ada satu kondisi Bapak tidak bisa tayamum, tidak bisa berwudu, maka tetap wajib sholat. Namanya sholat menghormati waktu. Madama aqluhu thabitan liwujudi manatu taklib, selagi akal kita masih berfungsi, maka sholat hukumnya wajib. Ma'amkanahu, lakukanlah yang kamu bisa. Yang penting tidak meninggalkan sholat dan tidak mengeluarkan waktu sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pembahasan malam hari ini materi yang akan saya sampaikan mengenai tentang mandi junub. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Pak Ustadz, apa benar ketika kita mandi junub tidak sah mandinya kalau menggunakan sabun ataupun sampo? Ini kalau pertanyaannya dipotong, jawabannya tidak bisa dipahami, maka konotasinya adalah oh, mandi junub nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo. Itu kurang tepat. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah inti daripada mandi junub, atau juga disebut mandi besar, ya Bu. Apabila ibu selesai haid, nifas, atau suami istri berhubungan, atau laki-laki keluar sperma, maka wajib mandi junub. Intinya ada dua. Arkanul gusli ithnani, rukun mandi itu cuma dua. Bapak melakukan dua ini ketika mandi junub sah. Yang pertama apa? An-niyatu inda awalil ghuslil juz'i. Niat. Pertama niat. Kapan dilaksanakannya niat? Inda awali ghuslil juz'i, ketika berbarengan dengan pertama kali membasuh anggota tubuh. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya niat ada di dalam hati. Apa yang harus dibersihkan dalam hati? Nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Ambil gayung, kemudian basuhan pertama, bersihkan niat di dalam hati. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Itu harus niat, karena fungsi niat itu adalah fariqun bainal ibadah wal adah, untuk membedakan mana mandi yang ibadah, mana mandi yang adah. Adah itu kebiasaan. Kalau kita mandi yang ada sehari 2 kali, misalkan pagi sama sore, itu nggak harus niat, nggak masalah. Namanya mandi kebiasaan, mandi rutinitas, tidak harus niat. Tapi kalau mandi yang kaitannya dengan ibadah, seperti mandi junub atau mandi haid, itu bisa suci kalau disertai dengan niat. Dan niat ini adalah pembeda antara mandi ibadah dan mandi adah. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah sailanul ma'i ila jami'il badani, meratakan air ke seluruh anggota badan bagian luar, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, lempitan telinga, lempitan mata, lempitan hidung, kemudian kuku dan lain sebagainya. Itu wajib terbasuh.
Beda kalau mandi adah, bapak cuci muka doang, selesai berangkat kerja misalkan. Ibu mandi cuma setengah badan, kemudian berangkat kondangan, selesai. Tapi kalau mandi ibadah, mandi junub, nggak bisa cuman setengah badan, nggak bisa cuman kepala doang, harus rata air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, setelah melakukan dua niat itu, selesai, hukum mandi junubnya sah. Yang jadi permasalahan adalah ketika bapak mandi junub kemudian niat di awal basuhan, tapi air belum merata ke seluruh tubuh, lalu bapak menggunakan sabun dan sampo. Ini yang jadi masalah, karena status air yang harus digunakan untuk mandi junub adalah tohir mutohir, suci dan mensucikan. Ini air yang saya pegang tohir bukan? Tohir, suci, nggak kemasukan darah, nggak kemasukan tai cicak, nggak najis. Lawannya suci adalah najis. Ini air suci, bisa nggak diminum? Bisa, nggak najis. Nah, kemudian mutohir tidak, mensucikan nggak? Mensucikan. Kenapa? Karena tidak tercampur benda suci yang dapat merubah salah satu sifat air, baik rasa, warna maupun bau. Ini disebut ma'ul mutlak, air murni. Dia tidak tercampur najis, dia tidak tercampur benda suci yang dapat merubah sifat air, rasa, bau ataupun warna. Berbeda halnya ketika air ini saya tambahkan marjan 2 sendok. Tahu marjan enggak? Sirop 2 sendok. Tohir enggak? Tohir enggak? Tohir dong. Bisa diminum. Emang marjan najis? Najis enggak marjan? Enggak. Boleh enggak diminum? Permasalahannya mutohir atau tidak, mensucikan atau tidak. Kalau mensucikan itu kaitannya bisa dipakai buat wudhu, bisa dipakai buat mandi junub. Itu mensucikan. Kenapa air yang kemasukan marjan tidak bisa mensucikan? Karena sudah berubah sifat airnya. Rasanya manis, warnanya hijau, kemudian baunya juga pandan. Jangankan 3 sifat air yang berubah, ahadu ausofihi, salah satu sifat air, satu aja yang berubah, dia sudah tidak bisa digunakan berwudu. Nah, kayak ini kan, ini kan teh ya, aslinya kan ini air putih ya yang saya pegang nih. Ini air teh ini suci nggak? Suci dong. Kenapa? Karena nggak kemasukan najis. Beda kalau kemasukan teh cicak. Kemudian bisa nggak ini digunakan berwudu? Kenapa? Karena tidak mensucikan. Sebab kemasukan teh, kan aslinya kan ini air murni, kemasukan teh dan gula dinamakan teh, sudah berubah status air yang tadinya air jernih menjadi teh manis. Karena kemasukan teh dan gula berubah salah satu sifatnya air jadi manis, rasanya jadi
Udah rasanya berubah, warnanya juga berubah, aromanya juga berubah. Ini tiga-tiganya berubah. Bisa nggak dibuat berwudu? Bisa nggak dibuat mandi junub? Tidak. Kalau air ini bisa nggak buat wudu? Bisa. Tohir mutohir, nggak kemasukan najis dan tidak kemasukan sesuatu yang dapat merubah salah satu sifat air. Pengen wudu pakai air segelas, cukup dibolongin, bapak ibu berwudu secukupnya. Atau dituangin sama orang lain, bapak ibu berwudu sah. Korelasinya apa dengan masalah mandi junub yang menggunakan sabun dan sampo? Korelasinya di sini. Ketika ibu sudah niat basuhan pertama, kemudian basuhan kedua dan ketiga, bapak ibu udah pakai sabun dan sampo, padahal belum merata itu air. Otomatis air yang ibu gunakan untuk membasuh anggota tubuh itu bersentuhan dengan sabun, betul? Bersentuhan dengan sampo. Kalau ibu wadahin pakai tangan, itu air berubah nggak yang bersentuhan sabun dan sampo? Warnanya berubah, baunya berubah. Mungkin kalau dijilat rasanya pahit. Disebut air sabun, air sampo. Kira-kira ini air yang mengalir ke tubuh kita yang sudah bersentuhan dengan sabun dan sampo, nganggur apa tidak? Nganggur, tidak bisa mensucikan. Ibarat kita mandi pakai air sampo, air sabun. Paham nggak? Ada statement seperti itu di kanal YouTube, minta coba saya menjelaskan. Benar seperti itu. Maka idealnya seperti ini. Bapak niat, kemudian mandi diratakan ke seluruh tubuh. Udah sah belum tuh? Udah sah. Boleh gak langsung sholat? Boleh. Adapun pakai sabun, pakai sampo itu terakhir, hanya sebagai tambahan. Apa? Tambahan saja.